Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena masih diberikan nafas kehidupan, hari yang baru dan juga berkat rohani yang akan kita nikmati pagi ini. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri tema bersorak-sorak dalam penderitaan. Dan akan saya awali dengan menanyakan 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama, apa pengalaman tersulit yang pernah saudara alami dalam hidup saudara? Mungkin kematian pasangan, atau anak atau orang tua, tindakan kekerasan yang saudara alami, diabaikan, ditolak atau direndahkan oleh seseorang, atau mungkin akibat dari dosa yang saudara lakukan sendiri. Sekarang, yang kedua, apa pikiran saudara terhadap Tuhan pada saat saudara menghadapi kesulitan hidup seperti ini? Apakah saudara berdoa dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, atau marah dan menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan? Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari seorang nabi tentang sikap yang benar atau sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan membaca untuk kita semua. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dari keempat ayat terakhir kitab ini, kita bisa melihat bahwa Nabi Habakuk dan bangsa Yehuda akan menghadapi penderitaan yang luar biasa sebagai akibat serangan Raja Nebukadnezar dari Babel. Akan ada kelaparan dan bahkan para ibu memasak anak-anak mereka untuk dimakan. Raja Yehuda dan pasukannya mencoba melarikan diri, tetapi mereka ditangkap. Anak-anak raja dan para pembesar dibantai, sedangkan mata sang raja dibutakan. Tentara Babilonia kemudian memasuki kota, menjarah, membunuh, dan menghancurkan segala sesuatu. Saudara bisa membaca peristiwa ini dalam kitab Yeremia pasal 39 dan juga pasalnya yang ke-52, juga dalam kitab Ratapan yang ditulis Yeremia tak lama setelah peristiwa yang mengerikan ini terjadi. Di ayat 16, sang nabi dengan gemetar, menggigil, dan tulang-tulangnya seakan kemasukan sengal mendengar malapetaka itu. Di ayat 17, dikatakan bahwa mereka akan kehilangan segala-galanya. Saudara yang terkasih, ekonomi Yehuda saat itu hampir seluruhnya bergantung pada pertanian dan peternakan. Pertanian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tanaman permanen seperti pohon ara, zaitun, dan anggur. Sedangkan yang kedua, tanaman tahunan seperti gandum dan jelai. Menurut ayat ini, semua tanaman permanen, pohon buah ara, anggur, dan zaitun tidak berbunga, tidak berbuah, bahkan hasilnya mengecewakan. Semua tanaman tahunan, gandum, dan jelai yang merupakan makanan pokok tidak menghasilkan apapun. Tidak hanya itu, peternakan mereka yaitu domba dan lembu sapi, semua ternak mereka terhalau dan tidak ada lagi. Sungguh suatu penderitaan yang luar biasa untuk dibayangkan. Meskipun demikian, kita tidak mendengar bahwa Nabi Habakuk menyalahkan Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau tidak berhak menghancurkan umat-Mu. Tuhan, Engkau bukan Allah yang tidak setia. Dia tidak berpura-pura bahwa penderitaan ini tidak akan terjadi. Dia tidak berimajinasi dan berkata itu terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Atau mungkin bagi kita saat ini akan duduk di depan TV atau bermain HP untuk mengalihkan perhatian kita. Dan perhatikan baik-baik, dia bahkan tidak mengatakan meskipun semua ini aku akan bertahan, aku akan menunggu Tuhan, aku akan tetap setia. Tidak. Dia tidak hanya berkata saya pikir saya bisa.
Sebaliknya apa yang dia katakan? Luar biasa. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk tidak hanya menubuatkan kemungkinan bahwa dia bisa kehilangan segalanya. Dia menubuatkan kepastian bahwa dunia seperti yang dia tahu bersama dengan segala sesuatu dan semua orang yang dia cintai akan dihancurkan secara mengerikan. Dan dalam penderitaan ini dia tidak hanya mengatakan saya tidak akan menuduh Tuhan tidak setia, tetapi saya akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu sambil melihat ke depan kepada teror pengepungan Nebukadnezar? Bagaimana Habakuk bisa bersuka cita di dalam Tuhan? Dia menjawab itu dalam ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang terkasih, kita bisa bersikap benar, tidak menyalahkan Tuhan dan bahkan dapat bersorak-sorak di tengah-tengah penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan jika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan serta pengharapan iman kita. Dialah Tuhan yang membuat kita teguh berdiri di tengah-tengah badai dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan kami terus mengalami Tuhan dalam hidup kami, mampu bersorak-sorak di tengah-tengah segala situasi yang buruk yang kami alami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.